terbaik. Dari ujung Teluk Umar sampai ke Wapoga, jangan ada lain 01 saja. Dari Wadiyu juga sampai ke Menoripa, 01 itu pasti juara. Menyala mas, Agus nomor 1 itu mas. Martinus Agus 01 tahan pas. Martinus Agus nomor 1 itu mas. Martinus Agus 01 tahan pas. Nabire sedang tidak baik saja. Torang butuhkan yang benar, siap bekerja. Itu ada, dia anak muda milenial dengan si tahu itu siapa. Martinus Adi Agus Suprayitno mas. You know, pilihlah nomor 1. Bersatu jangan mendua, walau dicapai pun pilihan kita semua. iPhone anak ini bikin orang iri, iPhone anak ini bikin orang ngeri. Masyarakat aman adil sejahtera, percayakan mas punya cara. Akar rumput rapatkan barisan, bersama jemput kemenangan diwariskan. Bukan soal kepentingan beberapa, tapi sesama itu tujuan utama. Menyala mas, ingat-ingat jangan pilih yang lain. Mendua itu sifat yang terbaik. Pilih-pilih yang pasti-pasti kawan. 01 di hati itu yang terbaik. Dari ujung Teluk Umar sampai ke Wapoga, jangan ada lain 01 saja. Dari Wadiyu juga sampai ke Menoripa, 01 itu pasti juara. 100 juta 1 RT, alokasi keamanan kebersihan oke. Itu baru kakak komplain. Kawasan perubahannya NBA terkesan. Awasi kota 1000 kenangan, 1000 CCTV menghadap ke jalan. Kejahatan, identifikasi, tangkap, rasa aman, itu yang dikasih tegak. Reformasi birokrasi, kualifikasi, fasi kompetensi, itu baru mantul, mantap betul. Pemimpin yang gaul, gagah unggul. Martinus Agus teruntuk Nabire, mari kita bungkus kemenangan hore. Prabowo titip kader terbaiknya, 27 November mas pilihannya. Ingat-ingat jangan pilih yang lain. Mendua itu sifat yang terbaik. Pilih-pilih yang pasti-pasti kawan. 01 di hati itu yang terbaik. Dari ujung Teluk Umar sampai ke Wapoga, jangan ada lain 01 saja. Dari Wadiyu juga sampai ke Menoripa, 01 itu pasti juara. Martinus Agus menang 01 gagal. Oke, terima kasih. Shalom. Minta maaf saya duduk karena kurang sehat. Ada masalah di saraf tulang belakang. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, shalom. Shalom. Supaya kita tidak mengantuk. Malam ini kita mau santai di sini. Pertama-tama yang saya hormati Pak Bupati, yang saya hormati ketua-ketua partai koalisi atau yang mewakili, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, parubaya dan orang-orang tua yang hadir pada malam hari ini. Saya tahu kita jumlahnya sedikit, tetapi kita semua punya keinginan yang besar, yang lebih banyak untuk ingin tahu apa yang sebenarnya harus kita dapatkan dari pertemuan malam hari ini tentang seorang pemimpin yang menjadi pilihan kita. Ada dua calon, tentu mempunyai karakter yang berbeda, cara memimpin yang berbeda, punya rekam jejak yang berbeda, punya masa lalu yang berbeda, punya tujuan ke depan yang berbeda. Ada dalam visi misi mereka. Kita tidak akan bicara tentang visi misi saya, karena bukan saya calon bupati. Yang bicara nanti tentang itu adalah Pak Bupati sendiri. Tapi malam hari ini saya bicara sebagai anak Manyos. Semua tahu, saya datang sudah beberapa kali toh. Saya pernah caleg. Saya datang sampaikan bahwa saya ini Heri Senandi, saya punya moyang, saya orang asli di Kobe. Kami orang Bor yang punya moyang di sini, orang Manyos. Dan hari ini saya hadir lagi di tengah-tengah keluarga semua untuk memberitahukan tentang apa yang sebenarnya ada di dalam benak dan isi hati kita. Tadi Pak Udin sudah sampaikan, dia cemburu sekali lihat bupati yang di sebelah sana datang lewat di sini, masuk di kampung yang distrik kampungnya,
versi Nabire. Tapi kita punya pemimpin tidak pernah datang masuk di sini. Pernah tidak? Tidak pernah. Tapi pernah datang kampanye 3 tahun lalu. Iya toh? Dalam perjuangan yang sama seperti malam hari ini. Tidur di Totoberi. Ada banyak, saya ingat sekali ada banyak janji. Akan nyalakan lampu. Katanya nanti kasih perbaiki jalan. Jembatan-jembatan ini, jembatan perahu akan dibuat yang bagus. Masyarakat punya alat transportasi yang bisa bawa hasil kebun, hasil laut, hasil berburu ke kota untuk dijual supaya ekonomi keluarga meningkat. Tapi ternyata 3 tahun ini tidak ada. Kita punya hidup begini-begini saja. Iya toh? Jalan ini juga dibangun semenisasi ini karena dana desa. Lampu yang dinyalakan juga karena dana desa. Bukan karena perhatian pemerintah daerah Kabupaten Nabire yang dimana kampung-kampung yang ada di distrik Puapoga adalah anak-anak dari Kabupaten Induk, Kabupaten Nabire. Saudara rasakan hasil dari pelayanan pemerintahan selama 3 tahun tidak? Rasakan tidak? Tidak. Ada bantuan untuk pendidikan anak-anak? Ada asrama yang dibangun untuk anak-anak? Tidak. Tidak ada. Saya tidak memprovokasi siapapun. Tapi saya beritahu malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, anak muda, kita semua diberikan Tuhan hikmat untuk menentukan pilihan kita. Kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kita tahu keberhasilan dan kegagalan pemerintahan ini. Pilihan ada pada tangan Bapak, Ibu, Saudara tanggal 27. Ada satu paku atau apapun bentuknya yang disediakan oleh penyelenggara. Saudara pasti akan mencoblos. Ada selembar kertas putih, ada 4 wajah di dalamnya dengan 2 nomor 1 dan nomor 2. Kalau mau perubahan, ada di nomor 1. Kalau mau melanjutkan sebuah kegagalan dan kekecewaan yang saudara rasakan dalam penderitaan hari ini, ada di nomor 2. Silakan lanjutkan kegagalan. Tapi kalau mau perubahan, inilah waktu yang tepat. Karena tidak ada waktu yang lain bagi kita. Tuhan mengirim seorang anak muda yang luar biasa, baru usia 40 tahun. Tadi baru saya dengar, waktu di Napan, disampaikan saya baru umur 40 tahun. Tapi kenapa Tuhan pilih orang ini? Pasti saudara bilang begini, aduh Pak Heri cepat stop sudah, karena kita mau dengar ini Pak Bupati yang ngomong. Dengar tadi suaranya saja nyanyi luar biasa ya. Lagu-lagu romantis, ternyata orang ini romantis sekali. Pak Bupati ini orang romantis. Istrinya itu pasti bahagia sekali karena punya suami yang seperti ini. Kita membayangkan sebuah pelayanan pemerintahan, pelayanan publik yang akan lebih baik di masa yang akan datang di bawah pemimpin seorang yang punya hati romantis, punya hati penuh kasih, yang lemah lembut, yang menyayangi, yang mengayomi, yang melindungi kita semua. Ada pada Pak Martinus. Saya ini kan Bapak Ibu Saudara tahu dulu kemarin di sebelah toh. Saya ini orang yang paling kencang dengan orang itu. Tapi tidak, hari ini saya ada di sini karena saya tahu ada yang Tuhan sediakan menjadi pemimpin untuk masa depan kita. Saya ajak kita semua dukung Pak Martinus. Pulang kasih tahu semua anak, keluarga kita yang istri tidak datang ke istri, yang datang istri ke suami, bahwa Tuhan sedang mengirim seorang pemimpin baru untuk kita. Kita semua orang gereja, kita memahami kebenaran. Kita tidak bisa baku tipu lagi. Kalau kita tahu itu salah-salah, kalau benar-benar. Iya toh? Ini yang sedang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilih nomor berapa? 1. Nomor berapa? 1. Martinus Agus. Martinus Agus. Martinus Agus. 1. Ya. Setiap jangan gaspol di gelap-gelap. Kalau tidak ada lampu kita tabrak di jalan raya. Bapak
Bapak Ibu Saudara, yang kita sebut, yang kita katakan itu adalah iman dan doa kita. Yang kita katakan malam hari ini akan kita lakukan pada tanggal 27. Masuk ke dalam TPS, bilik suara. Di setiap TPS masuk dalam bilik suara, buka lembaran kertas seperti saya katakan tadi. Coblos nomor berapa? 1. Coblos nomor berapa? 1. Sudah, engkau katakan demikian. Maka itu yang akan terjadi. Di sini kan 97. Iya betul, 97 ya DPT-nya. Suara yang sedikit itu sangat berharga bagi Pak Martinus dan Pak Agus. Suara ini akan membawa mereka ke singgasana menjadi raja kita selama 5 tahun. Raja yang akan memegang tongkat kepemimpinan. Kalau kita rakyat salah, tongkat itu akan menarik kita keluar dari kesalahan. Kalau salah sekali juga akan toki sedikit supaya seluruh masyarakat sadar. Tetapi juga tongkat itu akan melindungi kita semua dari serangan musuh. Saya harap malam hari ini apa yang saya sampaikan akan memberikan pencerahan bagi pikiran kita, perasaan kita, hati kita, pilihan kita hanya pada nomor 1. Semua bersedia untuk itu? Bersedia. Siap? Siap. Siap? Siap. Pak Martinus bilang kepemimpinannya itu nanti pendidikan sedikit semi militer. Jadi saya juga sedikit militer ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Pilih nomor berapa? 1. Pilih nomor berapa? 1. Yang tidak dipilih nomor berapa? 2. Yang tidak dipilih nomor berapa? 2. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Terima kasih. Selamat malam. Semua ini bukan karena kebetulan, bukan juga biasa, tapi rencana Tuhan luar biasa. Dari kampung terjauh, distrik terjauh, Nabire, saya berdiri tidak ada apa-apa, tapi saya rasa terhormat karena saya didukung oleh jenderal-jenderal yang luar biasa. Karena saya luar biasa. Saya tidak akan kuat berdiri di sini tanpa mereka. Dan saya juga tidak ada apa-apa. Tapi mereka mau rela tidur bersama saya. Dan terima kasih buat yang punya rumah sudah menerima kami. Tempat ini dan seluruh warga kampung yang sudah membuka pintu untuk kami masuk. Terima kasih banyak. Tuhan yang membantu. Kalau hari ini saya janji sesuatu tidak mungkin, tetapi hati saya mencapai itu. Saya hanya bawa hati saya. Kalau mau bilang pintar tidak juga, mau bilang punya uang tidak juga, tapi saya punya hati. Tuhan siapkan banyak hal dalam hidup saya, melewati banyak cobaan. Saya juga menghadapi banyak tantangan, banyak cacian makin. Tapi saya tahu di balik semua itu kasih Tuhan siapa yang terima. Saya tidak akan bicara program, karena saya akan kembali ke sini berikut baru saya bicara program. Saya akan datang kembali lagi. Hari ini saya hanya mau bilang terima kasih karena kamu sudah buka pintu untuk saya masuk. Saya biasa bilang kalau kasih suara tidak apa-apa, mau kasih dia atau saya tidak masalah. Karena itu pilihan. Tapi kamu ketemu saya, kamu terima saya, itu bagi saya satu kehormatan. Karena
saya akan jadi bupati bukan karena hari ini. Dari kandungan mama saya, Tuhan menetapkan tabiat itu untuk saya. Bukan karena semua. Hari ini saya menghormat kepada saya punya kakak orang karena mereka menjadi pahlawan saya hari ini. Pemimpin yang menghormati pahlawan itu yang akan ditunjuk tinggi dalam proses sejarah. Karena itu tadi saya menghormati ya dari kampung terjauh, distrik terjauh dari Kabupaten Nabire. Malam ini jam berapa? Jam 10:30. Satu momentum sejarah akan diukur oleh peradaban sepanjang saya berpolitik, sepanjang Tuhan kasih sana ke sini. Saya mau dengar hari ini, malam ini, suara dari Bapak Ibu Doran, apa yang saya harus buat untuk warga di sini, distrik di sini. Kalau saya menyampaikan protokol, saya buat begini, itu bisa saja. Tapi itu tidak akan menyentuh. Tapi kalau Bapak Ibu sampaikan segala sesuatu yang bisa saya buat untuk Bapak Ibu, itulah yang akan menyentuh. Karena itu saya akhiri dulu. Silakan kita berdiskusi. Apa yang menjadi masukan, kalau saya bisa jawab, saya jawab langsung. Kalau itu menjadi catatan, nanti kami catat. Terima kasih. Pesan saya pertegas untuk distrik Wapoga. Bapak dorang yang ada di versi Waropeng ini itu bukan masyarakat Waropeng, masyarakat Nabire. Tapi dengan pelayanan yang keterlambatan dari pimpinan dirampas. Karena kepentingan di atas kepentingan lebih banyak daripada masyarakat. Saya ingin untuk Nabire itu ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak suka untuk resep beli obat di luar seperti rumah sakit Nabire. Bapak, izin. Direktur rumah sakit umum Nabire itu kakak saya. Kamu kasih tahu untuk Bapak dorang. Itu harus diganti. Itu permintaan saya. Biarpun keluarga, tapi kalau kerja tidak baik ganti. Karena ini menyangkut kepentingan nyawa manusia, Bapak. Saya dengan keluarga saya di dalam rumah saya sendiri 21. Saya jujur. Saya tidak akan kasih untuk namanya minta bagai. Mau bikin video silakan bikin video. Saya suara tuh tadi. Saya keluarga yang ada di sini sampai ada di Napang, di Wenami, tidak akan kasih namanya mesak magai. Ini sakit hati. Saya jujur. Kepala kampung kemarin kalau tidak ada dorongan dari mereka, saya yang menang. Saya buka kampung ini, saya kasih tahu. Saya buka. Orang bilang buka omong kosong. Ini orang gentleman. Saya tidak pernah takut biar bupati di persa takut. Kecuali saya takut Tuhan Allah. Tapi kami anak Wapoga miskin di atas negeri sendiri. Di Wapoga tuh orang taruh parang tak pleh, tidak pernah mundur. Yusuf Semur ada hidup. Indesi ada hidup, istrinya ada duduk. Saksi. Saya lawan. Tapi kami punya anak tamat kemarin tinggal tidak pernah honor di distrik Wapoga. Terbalik, yang honor di distrik Wapoga orang dari luar. Yang bukan anak asli Wapoga. 5 kampung kosong, 0. Apa yang kami dapat? Kami cuma cucur air mata. Saya pernah bicara dengan sekarang Pak Calon Bupati, pernah ketemu di Jakarta. Beliau luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya kasih tahu untuk Bapak dong, tidak ada orang seperti Martin tadi. Tuhan kasih kita mata otak untuk kita berpikir siapa orang yang baik. Seperti itu. Saya pesan ketika Bapak terpilih, tempatkan orang di Wapoga, khusus kepala distrik yang punya hati. Kami tidak mau miskin di atas negeri kami sendiri. Kami bukan kami datang tinggal. Kami bukan orang Jawa. Betulkah tidak Ibu Bendesi? Ini kita bicara kebenaran. Tidak pernah ada masyarakat Wapoga 5 kampung honorer di dalam distrik Wapoga.
Padahal kami jadi payah sekali untuk kampung ini. Ini alas kayu, kita jalan atas kayu. Tanya ini jalanan nih nanti kalau pasti ini manusia dia akan bicara. Saya bicara yang nyata karena kemarin anak saya tembus pramugari, murni. Datang duduk di mesa pendukung rumah seperti saya bukan anak asli Nabir. Saya anak asli Nabir. Suruh pergi ke Pitererari, Pak Sekda sekarang. Jam 5 sudah ada di Pak Peter. Ini saya bicara nyata. Orang Wapoga yang masuk ke Mesak itu karena kakak Senandi, itu kan dia kakak. Hari ini kakak sebalik. Kakak bicara sama orang Wapoga dan kakak keluarga yang ada di Bireri itu tahu. Itu karena kakak. Hari ini Mesak balik orang sini karena kakak dia pacar. Betul kan tidak? Kakak sini sudah mundur. Kakak yang main politik bagus ya kakak sudah mundur. Apalagi kami. Betul. Betul kan tidak? Saya bilang kalau jangan gila. Kami ini yang pintar bilang bicara di depan orang banyak saja kami sudah dibuang seperti tai di luar sana. Apalagi kamu di kampung yang cuma dagang di sana ikan satu dua ekor datang di papeda kan makan buanan. Yang saya rasakan bisa bicara. Saya punya kemarin tes polisi, omong kosong. Yang mantu saya cuma Roy Wonda. Tapi pemimpin yang seperti Roy Wonda. Saya mau kasih tahu biar kau orang pantai siapapun mau maju saya akan pilih koi. Saya pilih orang gunung. Betul. Saya pilih orang gunung. Saya tidak tertawa, saya pilih orang gunung. Karena kita orang pantai itu kalau jadi pemimpin punya sombong dan punya tipu, tukang tipu baru makan banyak rakus lah. Betul. Tapi di pemimpin yang seperti orang gunung. Saya keluarga meninggal di Wapoga, orang Wapoga meninggal. Betul kan tidak Desmond? Saya minta peti kemana? Yang antar peti siapa? Roy Wonda. Jangan kita pilih pemimpin yang kita ke sana baru lihat ini baru suruh anak keluar tipu bapak tidak ada. Saya mau kasih tahu bahwa pilih pemimpin seperti saya. Ini sarung tangan dalam saku. Uang itu sudah dikasih tidak tahu 10 atau 20. Bapak saya tidak tahu berdoa, tapi saya berdoa untuk Martinus jadi bupati. Saya tiba di sini dari pagi saya kasih uang ke gereja untuk Martinus jadi bupati. Saya kasih tahu bapak doang, jangan salah pilih, jangan salah pilih. Tanggal 27 jangan salah pilih. Kampung Kamarsano saya buka. Kau besok ketemu saya di atas kampung ini juga. Gopang langsung sini. Saya kasih tahu. Siapa mau pergi kasih tahu. Saya akan jadi ketua kamu di sini. Besok. Ingat catat. Saya bang kampung. Begitu. Saya mau kasih tahu. Malam ini dia kasih suruh. Siapa mau lawan saya? Dan saya mau pesan. Besok di TPS kita suara main-main di TPS kita bakal lain. Satu suara. Mau ngelawan apa? Saya kasih tahu. Partai yang Martinus pakai. Partai penguasa dari pusat sampai di bawah. Dari seluruh. Jelas. Saya bilang tadi untuk masyarakat, Martinus masuk hari ini di Kamarsano dia akan jadi bupati. Seperti payah saya. Saya sudah satu rumah yang sekarang rusak. Tanggal 15 payah saya begini pulang tahun tanggal 15 September. Dia jadi bupati 2 kali. Betul nggak tidak? Masyarakat Kamarsano. Saya mewakili masyarakat Wapoga 5 kampung dari Taumi sampai di Kamarsano. Saya ini capek di Kamarsano. Orang datang ke Kamarsano sudah aman, bilang aman. Saya dan Pak Sakarias sih berdiri baku muka di muka dalam palang. Tanya, saya duduk. Tapi kenapa anak-anak jadi penonton? Sampai sarjana esos kemarin jadi aparat kampung. Lucu kan tidak? Berarti pemerintah daerah tutup mata. Dia bukan ini, tapi dia bukan manusia lagi. Kalau bagi saya bukan manusia. Betul ke kakak? Betul. Kakak saya ini keluarga dengan kakak. Saya kasih tahu. Lalu kakak jalan ini bupati. Saya tidak suka sama sekali kakak. Karena saya tahu orang suka tipu dengan kakak. Betul kakak. Kakak dengan saya kita menderita negeri sendiri. Tadi kakak bilang kakak orang Manior. Saya anak Wenami. Kakak menderita. Tolong sampaikan untuk keluarga anak yang bisa memilih. Stop sudah yang nomor 2. Saya mau kasih tahu begitu stop. Masa orang di belok kanan bisa jadi pegawai. Aku main tua dengan yang lain-lain yang mengajar sampai sudah ada 8 tahun, 7 tahun, tetap kembali jadi penonton.
Ini salah satu nih, Desmond ini sarjana kemarin tinggal Bapak. Ini, sarjana kemarin tinggal. Semua ini sarjana. Tinggal saja, itu titipan saya. Bapak besok kalau lihat kandang-kandang ayam ini di laut. Kantor distrik, puskesmas itu kandang ayam, kalau tahu kantor. Tidak layak sama sekali. Kalau tidak itu yang usah bangun di sini. Saya. Lepas sudah, kalau tidak mau lihat. Betul dong? Aku dengerin tahu, Paroi tahu. Saya bicara keras. Saya nih Tuhan tahu hari ini saya biar saya suara tiket. Saya tidak akan kasih siapapun saksi Martinus. Saya komitmen dari saya dalam rumah sendiri, saya bicara di yang lain. Kan begitu. Jangan kita tukang tipu di atas negeri sendiri. Kalau kita mau kasih biar dua, yang penting kita kasih. Begitu. Jadi saya mau bilang untuk Bapak dorang semua, kita yang jalan-jalan. Ada ular di alam juga. Ada yang baku tipu jalan juga, kok kita juga. Jadi saya mau pesan, kita yang baku tipu supaya kita butuh nabire yang ada perubahan yang baik. Saya pribadi, berapa kali kita pergi sampai cari bawa resep sampai di pasar Karang sana putar-putar di 24 jantung kembali keluarga semua mati di rumah sakit. Betul, ini terjadi. Lalu titipan saya yang paling kencang lagi itu Bapak, BPMK besok ganti semua. Dinas BPMK itu ganti dari kepala sampai di bawah. Karena Bapak lihat bangunan semua tidak selesai tapi cair terus. Ini masalah besar untuk Nabire. Masalah betul-betul untuk Nabire. Kalau Bapak waktu banyak Bapak dari kampung ke kampung, Bapak lihat rumah-rumah semua tidak jadi. Tapi tetap cair terus karena ada kepentingan di belakang. Seperti itu. Betul kah tidak? Ada apa rumah-rumah di kampung-kampung yang selesai kah tidak? Orang mau bicara, orang takut. Takut untuk apa? Kalau takut Tuhan Allah boleh dibunuh kita. Dia patut nyawa. Kenapa takut orang? Kau mau pangkat jenderal kan saya tidak takut. Saya bicara kebenaran masyarakat. Kan begitu. Betul. Jangan bilang takut-takut. Saya bilang tadi Toto Beri Dora. Hari ini kami bicara supaya Martinus jadi bupati, dia kenal kamu yang bicara. Jangan kami bicara di belakang. Besok itu ada ajudan. Hari ini bicara apa dilihat koi. Oh itu Bapak Binosano. Yang kau di belakang rumah sana di kandang-kandang ayam sana mau kau bicara. Kau saya tidak bicara. Kau gosip dia. Betul. Bapak dong, saya marah karena apa? Kita bukan datang saja, kita bagi minyak sampai tahu ini. Minyak dari mana? Minyak dari Bapak di punya kaki tangan ini. 1.400 liter saya yang kasih keluar. Bagus-bagus semua kampung. Maksudnya aku datang supaya kamu bicara kampung aspirasi. Saya kasih tahu Martinus jadi bupati, bukan calon. Saya mau kasih tahu Bapak dan semuanya dulu. Amin. Tapi dan dari Wapokan ini 5 kampung datang supaya kalau besok Pak Martinus tidak naik sana, naik pagar lewat untuk PP dan lawan. Nanti lihat besok. Saya akan lawan, saya kasih tahu. Tadi Kakak Heri bilang, saya lebih militer lagi. Aparat yang tidak ada kampus saya ganti, betul kah tidak? Biar Bapak mau saya ganti, saya prinsip itu. Saya bicara kebenaran, betul kah tidak Desmond? Saya panggil kau hari ini kau tidak datang kepada janji ini. Yang saya suruh kau Bapak saya ganti kau, biar Bapak manggil. Kita komitmen kalau kita mau bangun pemerintahan. Saya tidak bedakan yang kau dikatakan, kalau saya ganti. Baru? Iya, betul. Bapak dong nggak terlalu tegang ini kita bicara kebenaran. Oh dari 5 kampung saya bilang kepentingan TA apa segala macam di dalam tidak ada rumah yang jadi coba periksa. Besok ini kalau Bapak kasih kejaksaan turun periksa langsung di bagas. Masa 2021 belum selesai, 2023 cair lagi. 23 sudah selesai, 2024 cair lagi. Betul apa tidak? Besok nanti kalau DPR yang turun tidak periksa langsung sama ada orang. Saya kerja 2 kali untuk Paroi. Saya tidak pernah tipu. Betul Bapak, saya tipu kah tidak? Saya bicara benar toh. Saya tidak mau pilih orang pantu. Artinya begitu, itu mau tipu. Jadi saya mau kasih tahu seperti itu. Saya biasa tegas, tapi saya tidak marah. Tapi saya di dalam hati saya kecewa saya yang ada. Saya pernah baku lawan di Paunes Ramandei. Masalah kantor distrik berdiri. Kantor distrik di bawah. Dia bilang saya, siapa suruh kau bangun kantor distrik? Bapak, saya tidak berurusan dengan Bapak Bupati silakan pergi bicara dengan saya, bukan saya. Karena saya cuma kepala kampung, saya punya tangan pemerintah. Jadi saya mau kasih tahu seperti itu Bapak dorang.
Kalau tidak pilih nomor 1 tanggal 27 rugi. Rugi. Bungkus. Seperti itu. Saya mau kasih tahu untuk Bapak dorong. Bapak, kami di kamar sana sarjana terlalu banyak. Tapi terbalik. Ada esos tapi jadi RT. Ini jadi, aduh, saya rasa tidak bisa sekali, malu sekali. Jadi Bapak tempatkan kepala distrik ke siapapun yang ada di sini. Harus orang yang berkemampuan dan dia punya hati untuk masyarakat. Biar pun dia guru, biar dia apa, tapi dia punya hati untuk masyarakat cukup. Orang bilang orang PDN apa segala macam, tapi kalau tidak punya hati sama. Kan begitu. Kosong aja itu. Besok ini anak Wapoga akan jadi kepala distrik di atas negerinya sendiri. Kalau sudah ada masyarakat Wapoga yang jadi kepala distrik, Martinus akan 2 periode. Ingat catat. Bapak-bapak tak bergelombang hari ini datang bukan suara kami jadi ukuran. Tapi Tuhan akan jawab Bapak jadi bupati. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Halo. Baik. Mana orang yang tadi dipanggil? Oke. Jadi ini saya punya perpanjangan tangan di Wapoga. Bupati kecil. Semua keputusannya saya akan dengar karena saya butuh orang militer untuk saya. Saya berdiri sini hanya karena saya disiplin dan tegas. Sudah, kau jadi bupati kecil sini. Tadi di mana di bosan saya kasih bupati kecil juga di situ. Karena orang rela harus. Jadi sekarang saya mau siapkan pasukan yang model begitu. Yang tidak berani kita berantas. Kalau kasih masuk penjara nanti kita pikir-pikir, tapi kalau ganti kita ganti semua. Saya suka sekali. Jadi kalau penerimaan pegawai saya mau dengar dari dia di sini. Bupati kecil, kau kasih berapa nama ke saya? Eselon 2, 3, 4 saya mau dengar. Termasuk camat terakhir. Jelas ya? Kerja. Hanya orang kerja yang bisa makan. Jadi tadi saya bilang begini. Waktu saya dari Jakarta datang, saya di bandara itu dijemput oleh saya orang tua. Hari ini Pak itu ada di hati saya. Dia jangan sakit dalam hadapan waktu. Jangan coba-coba dia sakit, apalagi orang sakit. Tidak boleh. Taruhannya orang. Karena orang yang menghargai kau harus hargai. Kawan terlalu banyak, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Karena itu hargai siapapun yang berjasa untuk kau. Jadi penghormatan saya, terima kasih bahwa kerja. Saya datang di sini tuh saya mau lihat hati saja. Karena kita bekerja untuk hanya mengabdi, tidak ada usaha lain. Kita hanya untuk mengabdi. Sisa waktu yang Tuhan kasih untuk kita mengabdi. Terima kasih. Pendidikan apa yang tadi dibilang ada catatan untuk negeri timur. Saya akan bangun pendidikan berpulang-selama dengan semi militer. Supaya apa kita anak bangun ke depan. Di belakang Bapak ini. Dia bersemangat dan saya juga semangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya jalan dengan kekuatan full. Saya sudah didukung oleh 6 suku besar. Saya sudah dikukuhkan di mana-mana sebagai anak adat. Saya didukung oleh 2 tokoh besar, yaitu APO bersama CSD. Saya juga didukung oleh Prabowo dan Mas Gibran. Itu artinya kekuatan saya besar untuk bangun Nabire. Jadi tidak ada kata main, mari kita bangun Nabire sungguh-sungguh. Supaya kita selesaikan yang tadi dibilang pengangguran. Supaya kita selesaikan masalah ekonomi. Bicara soal kesejahteraan. Bicara soal rumah sakit. Ini perlu untuk kita bicara dan selesaikan.
Dan itu harus prinsip. Suka tidak suka senang itu harus kita prinsip. Kalau tidak prinsip, tetap begini saja. Harus tegas. Saya sudah bilang begini, saya mati, saya sudah lepas. Saya mati nanti di sini kah, mati di Mor sana kah, mati di Wapoga, mati di Topo sana kah, saya sudah lepas. Saya tanpa ajudan pun saya bisa cium. Apalagi ada masyarakat saya yang diganggu. Jadi, saya turun saja. Jadi, untuk masyarakat saya rela. Kalau bicara program nanti jalan ke apakah nanti saya kasih tugas-tugasnya pergi bawah. Tidak ada urusan saya di Jakarta. Saya akan bikin tim di Jakarta dan di sini untuk kamu beri uang saya siapkan. Kalau saya bikin kamu beri Jawa. Urusan saya urusan dengan masyarakat saya. Ya, kalau untuk cari-cari uang itu gampang saja. Kita bikin disposisi, kita bikin tim di Jakarta, kasih kode ke DPR, kasih kode ke Kementerian, barang selesai. Kalau persoalan ini saya paham sekali. Tapi urusan jaga masyarakat itu tugas bupati. Jangan ada satu yang mati karena obat tidak beli. Tidak boleh terjadi. Makanya di rumah sakit kita bikin APBD 2. Jadi sebelum dan sesudah. APBD induk dan sebelum induk. Jadi tidak ada alasan bilang tidak ada obat di rumah sakit. Karena tidak ada uang. Sebelum uang berakhir kita sudah pinjam uang. Tutupi. Jadi tidak ada alasan bilang tidak ada obat. Uangnya kami siapkan. Kami juga siapkan itu donor. Tidak ada alasan bilang darah tidak ada, tidak boleh ada. Tidak ada alasan itu di rumah sakit sepanjang saya pinjam. Begitu ada alasan direktur saya ganti korban. Ya, tugas saya adalah menjaga satu manusia jangan korban. Saya sudah bilang keamanan sangat besar. Bahkan 100 juta saya kasih untuk RT, walaupun dari dana kampung juga ada. Tugas saya hanya mau jaga supaya orang bangun pagi dengan sehat, semangat. Orang tidur tidak rasa takut. Tidak ada pencuri yang masuk. Paling tidak itu dulu. Keluar lampu jalan kita bangun. Hanya satu tujuan, satu manusia jangan dibacok. Ada bacok orang yang bacok saya kejar. Kau mau lari sulit mana? Saya akan kejar. Besok tim cyber saya akan datangkan. Supaya dia punya HP, nomor HP, dia punya coba kami kejar. Sampai di hutan-hutan kami pasang kamera. Susah di mana? Tidak ada pembunuhan lagi. Ini kita mau hidup bebas. Saya mau bilang, 71 tahun itu waktu selebihnya waktu anugerah Tuhan. Hidup kita, saya sudah 40 tahun, 30 tahun lagi saya hidup. Selebihnya waktu anugerah Tuhan. Waktu kita bikin, mari kita bikin betul-betul. Iya tuh, tugas kasih Tuhan kasih kita tanggung jawab itu kau bikin. Dan saya sudah bilang, saya mati itu saya rela. Dan nanti besok lihat, saya tanpa ajudan saya sudah cium. Saya masuk ke tulis itu kepala kampung tidak ada. Bos, barang sudah tiba sekarang. Uang kita akan kasih, pembangunan kita kasih, tapi kau juga betul-betul melayani. Betul-betul kau melayani. Kenapa yang kau minta kita harus tahu? Saya tidak akan ke Jakarta karena tim saya ini besar orang pintar-pintar. Kami yang pergi ambil uang, bukan saya. APB yang dikerjakan oleh tim. Saya hanya kasih rekomendasi, silakan bawa. Terlalu banyak uang di Jakarta. Saya punya tugas jaga masyarakat saya, jangan ada satu korban. Lalu yang kedua bicara soal keadilan. Ini kan hari ini mereka yang satu warna saja ada. Kalau semua adil besok adil itu yang saya tidak. Ini itu mana? Ya ini pegawai provinsi saya tidak akan bawa masuk dia kabupaten. Tidak ada. Sama saudara dua itu satu pegawai DIY, satu Nabire itu saya akan lanjut dia. Dan saya bicara di mana-mana. Kita di sini terlalu banyak. Jangan bawa orang dari luar. Jangan juga kok isko punya keluarga saya. Tidak boleh. Kita makan sama-sama dari sini supaya kita hidup. Masalahnya begini Bapak Ibu. Kalau ketemu terhidup mati masa depan. Kalau ketemu ini bisa makan hari ini. Tapi masa depan kesejahteraan harus dari sekarang. Kita tumbuhkan, kita kokohkan kesejahteraan untuk masa depan yang jauh lebih baik. Jadi pendidikan tadi saya sudah bilang, semi militer. Saya mau lihat suatu waktu anak-anak pesisir dari 6 suku jadi dokter dan profesor. Nah, itu saya mau lihat itu. Orang kuda ini dokter sudah terkenal. Mereka dia termasuk saya punya saudara sendiri 2. Satu Amerika yang saya tahu, ini om kami punya. Namanya otomotif.
Saya punya kakak dia bukan PDGI dokter. Kan ini ditakuti. Saya mau lihat suatu waktu anak-anak pesisir ditakuti oleh dunia. Saya punya om dan kakak dua ini dididik di asrama. Mereka dua berpengetahuan di asrama. Karena di hari ini dunia takut. Dunia ini Indonesia bikin PPKM yang dekat-dekat ini hanya karena takut manusia dunia saja. Itu dia lain. Saya bukan ceritanya. Jadi saya mau suatu waktu anak-anak pesisir ini 6 suku saat ini mulai dari Wapoga sampai kepada Tanjung Ayomi harus berkualitas dan dia harus bicara untuk maju dan masa depan. Apalagi Wapoga ini di bawah ini semua bahas ini. Kekayaan alam luar biasa. Kalau Wapoga ini saya tidak siapkan sumber daya manusia, kamu habis. Karena itu saya sudah keputusan di Lombang juga kita harus pergi. Pembelian badai juga kita harus pergi. Jadi hari ini kita tidur sini, Bapak Ibu saya mau bilang bahwa saya mulai bangun dari sini, karena timur terjauh. Jadi besok kepala kampung siap saja apa yang kau punya keputusan saya dengar. Karena bupati kecil itu tim sukses. Tapi kok tegas seperti yang tadi? Tidak ada alasan bilang keluarga, tidak ada. Itu keputusan. Saya calon bupati Nabire menyerahkan rekomendasi surat Bapak sekalian untuk mengawal suara kita di TPS atau di Wapoga mulai dari tempat kampung ini dan kemenangan mulai dari timur terjauh mulai dari Wapoga. Dari sini kita harus menang. Kerja tulus, kerja ikhlas tidak akan mengecewakan hasil. Karena itu bekerja dengan sekuat tenaga dan tanggung jawaban kepada ketua di Korlap Wapoga dan kepada Korlap di kabupaten untuk kemenangan kita bersama untuk 5 tahun ke depan. Saya serahkan mandat ini kepada Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Kadang orang lihat kertas ini, lihat saja. Tapi kertas ini dia akan berharga. Kami terima, kami kerja dengan hati. Kami tetap kerja untuk nomor 1. Hati ini kalau belah pasti ada nomor 1 di dalam. Tidak akan berubah lagi. Terima kasih. Waktu sebelum bagi nama Tuhan. Kami bersyukur permulaan pertengahan hingga akhir dari Allah yang hebat, Allah yang hebat. Terima kasih. Haleluya. Kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih atas keluarga Bapak Ibu sekalian. Apabila ada perkataan atau tindakan kami dari tim yang sekiranya tidak berkenan Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.